Oma Opa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya Ibu Sofia Agni Tandilano dari GPIB Harapan Indah. Saya dan Pelkat PKLU membaca Alkitab. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dan sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan para lansia GPIB di seluruh tanah air. Kami bersama-sama rindu untuk membacakan firman Tuhan dan merenungkannya. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami, mengerti, sehingga itu boleh menjadi satu kekuatan baru di dalam iman dan percaya kami. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Daniel 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Aku Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltasar, kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit.
Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah terikat dengan rantai dan besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlaku. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belteshazzar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini yang terambil dari SBU. Bila seseorang sudah berkuasa dan ingin tetap berkuasa, maka berbagai cara akan dilakukan untuk tetap bertahan. Dalam keadaan berkuasa yang demikian, seringkali tak sadar lagi bahwa kekuasaan yang dipegangnya hanyalah pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Tindakannya tak lagi sesuai yang diharapkan dan merasa dialah yang menentukan segala sesuatu. Ia akan menjadi sombong dan melakukan apa saja yang diinginkan. Memang Tuhan yang memperkenankan Nebukadnezar menjadi penguasa di kerajaan Babilonia. Dalam perkenaannya, Nebukadnezar telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Tetapi kekuasaan yang diberikan membuat Nebukadnezar menjadi lupa diri, sombong dan angkuh. Bahkan dia merasa bahwa dialah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Ia lupa diri bahwa ia hanyalah alat yang dipercayakan Tuhan. Karena itu Tuhan menunjukkan diri sebagai yang mengendalikan segala usaha orang di dunia. Allah menunjukkan bahwa Allah yang memberi kuasa kepada setiap orang, maka sebenarnya tak boleh ada yang menyombongkan diri. Karena itu Allah bertindak melalui mimpi yang maknanya disampaikan oleh Daniel. Di sini diberitakan betapa lemahnya Nebukadnezar di mata Tuhan. Keangkuhan yang ditunjukkan membawa kepada kehinaan. Bahkan Nebukadnezar seperti dikerjai oleh Allah agar semua orang tahu bahwa Allah yang berkuasa atas semua kerajaan yang ada di dunia ini. Bila kita sedang menerima kuasa di bidang apapun, janganlah kita menjadi sombong, melainkan hendaknya selalu sadar bahwa itu hanya titipan untuk kita pakai memuliakan namanya. Demikian juga bila kita menghadapi penguasa yang lain, maka tak perlu takut, tetapi teruslah bekerja sesuai karunia yang Tuhan beri. Dengan segala keadaan kita harus terus memuliakan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Dalam
masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar, bahwa pada pagi hari ini Engkau telah berbicara melalui firman-Mu kepada kami semua. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi itu membuat kekuatan baru dalam hidup kami, sehingga hidup kami di masa tua, di masa lansia ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan bagi anak cucu, bahkan banyak orang di mana Tuhan tempatkan dan kami boleh berada. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk kami para lansia, kondisi kesehatan kami yang terganggu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Kau menjamah kami, Kau mengangkat segala sakit penyakit dalam tubuh dan diri kami, Kau memberikan kesembuhan. Juga Tuhan, kami yang memiliki persoalan, masalah, bahkan pergumulan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau saja Tuhan satu-satunya kekuatan penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk pengurus PKLUGPIB. Tuhan berkati di dalam tugas dan pelayanan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Majelis Sinode. Tuhan berkati Majelis Sinode di dalam tanggung jawab dan pelaksanaan pelayanan Tuhan. Biarlah senantiasa mereka diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, kepala-kepala daerah. Tuhan pimpin mereka dengan kuasa-Mu, beri hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan roda kehidupan bangsa dan negara ini dengan baik dan benar. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, hamba-Mu mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, yang adalah sandaran dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih Opa Oma, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.